Ya pertamanya sih shock lah Mas, tapi ya mau gimana lagi, emang seperti itu keadaannya, ya udah pokoknya dalam pikiran saya tuh saya mau mati aja. Jujur yang pertama pas aku pakai pisau buah itu kecewa kok ketahuan bilang gitu kan. Padahal mungkin sebentar, kalau tadi nggak ketahuan mungkin aku udah terlepas dari semua beban dan aku nggak ngerepotin orang lain kayak gitu kan. Tapi ternyata ya pertamanya itu sih tadinya mau nyoba lagi kayak gitu. Tapi setelah itu ternyata barang-barang yang sekiranya mereka anggap berbahaya dijauhin dari aku semua. Mak gempa kayak gitu. Pas itu ternyata mbak aku tuh, aku pikir ngikut aku lari, aku pikir dia ngikut aku, ternyata kok enggak. Kakiku udah nggak terasa, tapi punggung belum patah. Punggung tuh belum patah, masalahnya aku nggak masih bisa duduk tegak gitu. Kok nggak keluar. Akhirnya aku nekat masuk, masih gempa kayak gitu, nekat masuk. Ternyata aku tuh udah diteriakin, udah kamu keluar aja kayak gitu, udah biar aku aja yang kena. Aku paksa adik keluar, pokoknya salah satu harus selamat. Setelah itu adik keluar, akhirnya aku tertimpa dari arah depan belakang, cuma yang kelihatan kepalanya aja. Dokternya langsung bilang Mbak Erna selamanya lumpuh. Aku cuma diem aja tanpa ekspresi apa-apa, nggak kaget, nggak gimana, aku cuma diem. Dokternya tanya, kok Mbak Erna kayaknya nggak kaget. Saya udah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ya tahu aja, masalahnya kaki saya nggak terasa. Saya bilang. Pas di rumah sakit lapangan saya ngomong sama dokternya, dok, punggung saya sakit, kayaknya ada kelainan. Di ronsen ulang ternyata memang ya pennya copot. Hasil keputusannya itu harus diganti dengan titanium. Hasil dioperasi ganti titanium Sarjito. Untuk nunggu alatnya saja sekitar 10 hari. Ternyata waktu itu di total saya dikasih tahu Mbak Erna, biaya yang kita butuhkan untuk operasi Mbak Erna segini. Sementara kita tidak punya uang segini. Mbak Erna nunggu dulu ya. Tapi itu tanpa ada kepastian saya operasi apa tidak. Saya cuma menunggu 1 bulan di rumah sakit yang beralaskan tanah, cuman pakai seng kayak gitu, panas yang kayak gitu kan nambah saya stres gitu. Ya kayaknya itu dari puncak dari emosi sama frustasi sama apa ya. Waktu itu aku ngerasa aku ngelihat ibuku pengorbanannya yang harus bolak-balik Banten Jogja. Dia juga sering bolos, terus adikku juga yang sering harus ngorbanin skripsinya. Harusnya kan dia wisudanya dari dulu. Ngorbanin skripsinya, bapak yang harus ngorbanin kerjaannya yang di Banten. Kayaknya gimana gitu loh tuh, aku ngerasain tuh semua ini cuma karena aku. Saya bilang ayo hadapi masa yang akan datang, jangan lalu. Dan di samping itu andaikan kita dikasih
kecacatan itu hanya fisik. Manusia hidup dengan akalnya, bukan dengan kaki. Kaki boleh lumpuh, tapi akal kita nggak boleh lumpuh. Ayo kita bangun. Bapak ada di belakang. Pertamanya sih cuman tak dengerin, tapi nggak aku anggap gitu loh. Paling itu cuman menghibur aku aja. Jadinya sempat berpikir seperti itu, tapi ternyata lama-lama dari sikap mereka menampakkan bahwa aku itu tidak beban untuk mereka seperti itu. Akhirnya pokoknya tiap hari mereka memberi aku semangat kayak gitu aja. Dari situ udah aku nggak niat untuk mencoba kayak gitu lah. Andaikan maaf ini kalau kita hanya berpikir tentang materi, upama saya mampu, upama saya punya uang, saya toh bisa bayar orang yang bisa bantu mengerjakan sesuatu untuk Erna kan. Tapi bagaimana dengan batinnya? Iya kan? Dia akan terluka. Maka kami apapun yang terjadi, saya niatin dari sana. Akan saya dampingi anak kami sampai dia bisa betul-betul bisa mandiri. Dari keluarga itu semuanya bisa nerima aku. Mereka tetap memberi semangat ke aku. Kalau untuk kayak sahabat itu awal-awal itu memang mereka masih biasa. Tapi setelah bulan kedua, bulan ketiga itu sudah nggak pernah ngubungin aku, nggak pernah SMS, nggak pernah jenguk, udah nggak pernah. Cuman aku ya mungkin aku dulu mikirnya mungkin mereka sibuk kayak gitu kan. Tapi lama-lama sesibuk apa sih mereka kok nggak sempat SMS aku. Ternyata memang mereka nggak datang, nggak jenguk aku. Ya kalau untuk pacar sebenarnya waktu itu dia nggak berubah. Dia masih tetap dengan niatnya. Karena rencananya kan Januari itu kan nikahan gitu loh aku sama dia itu. Tapi ternyata orang tuanya memang sempat jenguk aku. Tapi orang tuanya itu berpikir itu setelah aku keluar dari rumah sakit itu sembuh gitu loh. Kami nggak apa-apa. Kami sadar keadaan kami yang memang begini. Mungkin itulah jalan yang lebih bagus, lebih baik untuk anak kami, untuk Erna. Waktu saya yaitu antar jemput pasien dan salah satunya ada yang sekarang menjadi mantan pacar saya. Tapi memang prosesnya prosesnya awal itu memang dia sebenarnya malah takut dengan saya karena saya biasanya cuma diem aja kan. Tapi memang dari sisi Ernanya sendiri, Mbak Erna sendiri yang sekarang jadi istri saya itu memang ada sisi yang lain. Pertamanya saya nggak percaya, memang nggak percaya itu pertamanya, tapi akhirnya lama-lama saya yakin karena saya pas tuh diajak ke tempat saudaranya. Kalau memang dia nggak serius sama saya, nggak mungkin saya dikenalkan keluarganya dengan kondisi saya seperti ini. Bapak dulunya juga sempat nggak percaya. Gimana ya? Anaknya ini memang aneh, lucu, aneh, nyeleneh. Rambutnya dicat merah, udahlah. Ya itulah. Saya biarkan saja. Dia yang antar jemput, mungkin tumbuh ya cintanya dari sana. Dia udah sadar bahwa dia mungkin fisiknya memang ada kekurangan, tapi dia udah berani, maksudnya nggak malu dengan kondisinya dan dia bisa. Yang paling membuat aku yakin ya dia membuktikan gitu. Dia nggak malu ngajak aku ke tempat-tempat umum, itu nggak dia. Memang gentle anak ini, gentle. Datang sendiri. Sampai saya tanya, kamu masih punya saudara nggak setelah saya terima?
Selang seminggu kalau nggak salah, saya udah ngasih tahu keluarga dan sebagainya bahwasanya saya pengen meminang daripada Erna, tak ajak ke sini keluarga saya. Mau dan boleh, dan sepenuhnya mereka udah percaya dengan saya. Dan saya titip, kalau memang kamu memang mau pakai benar dan nawa itu kamu adalah baik, saya terima dengan tangan terbuka. Dengan catatan, anak kami jangan disakiti. Anak kami sudah sakit. Saudara Kuswantoro, saya nikahkan anak saya Erna Sulistianingsih dengan Kuswantoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Erna Sulistianingsih binti Hozi Fatoni dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sah. Alhamdulillah. Tercatat per 1 Juni ya, data per 1 Juni yang kita peroleh ada sekitar 6.000 korban meninggal, 60 lebih ya. Kemudian 5.000 diantaranya mereka adalah pasca operasi dan sekitar 1.500 orang mereka dimungkinkan menjadi seorang difabel. Halo Pak Biye. Mereka adalah orang yang paling rentan ya, paling rawan setelah pasca gempa karena mereka adalah orang yang mengalami kemunduran secara fisik dan ini mengakibatkan mereka juga kemunduran secara psikologis. Mereka yang dulu bisa akses kemana-mana, bisa mobilisasi kemana-mana, sekarang mereka harus hanya terbaring di atas tempat tidur. Aktivitas sehari-hari pun mereka dengan bantuan orang lain gitu. Yaitu dikarenakan klokro itu tadi, semangat hidupnya sudah down itu tadi. Sedang yang kita membangunkan yang sudah down itu teramat sangat sulit kalau kita nggak betul-betul telaten. Awal-awal mereka kita datangi pun jangankan mereka mau kita tangani ya, kita tanya pun mereka nggak mau menjawab.
peluang mereka semua ketika mereka giat berlatih, bersemangat, dan kita telaten mendampingi mereka masih berpeluang untuk bisa, walaupun tidak 100% ya. Manfaat ataupun perkembangannya itu jelas sekali tuh. Dari awal, dari nol, ibaratnya dari nol. Dulu duduk aja nggak bisa, transfer dari kursi roda ke bed juga nggak bisa, latihan jalan juga belum bisa. Tapi sekarang udah duduk, transfer, pindah-pindah, latihan jalan di slab gitu udah bisa. Kalau memang untuk melatih kekuatan kaki, saya akui ya. Dulu kaki saya itu lemah dua-duanya. Sekarang ini udah punya kekuatan, walaupun masih harus dibantu. Ini udah bisa, udah kuat. Tapi kalau untuk sembuh total kayaknya gimana ya? Kita kembali, kita punya Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Bukan manusia yang vonis. Tapi mungkin dari sisi medis kan begitu ya maksudnya ya. Cuman jadi tadi tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan. Gitu. Jadi kami selalu sampai sekarang nggak ada kami punya angan anak saya akan begitu seumur hidup, nggak ada sama sekali. Makanya seru saya pacu, semangatnya saya pacu, segala-galanya saya pacu. Alhamdulillah itulah hanya anak kami tegak walaupun di atas kursi roda. Yang paling utama adalah jelas kondisi psikologis mereka. Ketika mereka sudah tidak punya semangat lagi, tentunya ini akan susah kita menanganinya. Mereka itu memperlakukan semua pasien di situ sama, baik yang sudah bisa jalan atau yang seperti aku belum, istilahnya kakinya itu masih lemah, kekuatannya masih nol tuh, mereka memperlakukan sama. Terus yang lebih menyenangkan di sini tuh sifatnya nggak kayak pasien sama terapis, tapi lebih erat ke kekeluargaan gitu loh. Jadi pelatihan itu ya sambil guyon, nggak sepaneng latihan bikin stres gitu, enggak. Nah, aku mau paling cek. Yang menarik di sini tuh kita kalau selesai terapi itu nggak langsung diantar pulang kan. Kadang ini pulangnya kapan gitu kan, nanti mau ngobrol-ngobrol. Jadi mereka tuh memberikan kita kesempatan untuk bersosialisasi sesama pasien gitu loh, untuk ngobrol-ngobrol kayak gini. Kan kalau di rumah juga kita nggak bisa tuker pikiran kan sama mereka, tapi kalau di sini kan kita bisa bercanda gitu loh. Kalau ketemu teman-teman juga tambah memotivasi. Kalau ketemu teman-teman kan bisa saling saling tukar pendapat gitu, perkembangannya apa, bisa cerita-cerita yang lain juga. Pokoknya seneng kalau di sini tuh Mas, udah kayak keluarga gitu loh. Jadi kita nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa wah aku paling menderita ya gitu kan. Tapi kalau di sini kan ternyata banyak temennya gitu loh, seneng aja. Ada pasien yang sudah putus asa, nggak mau belajar apa-apa. Nah waktu itu si Erna ini dipinjem. Oke. Dulu Mas. Mau aja, soalnya kan aku juga pernah ngerasa putus asa seperti mereka gitu loh. Ternyata itu menyebabin keluarga itu juga susah kalau kita seperti itu gitu loh. Dan ini saya ngasih semangat, ayo kita buktikan bahwa kita juga masih bisa meneruskan hidup kita layak untuk hidup walau dengan kondisi seperti ini. Tujuannya cuma itu aja sih. Hai Dani. Ya, hampir 1 tahun ada satu pasien selalu terlentang. Dia belum pernah merasakan yang namanya tengkurap. Keluarga juga tidak tahu kalau memang kasus-kasus seperti itu sebenarnya boleh. Hidungnya. Kadang-kadang karena pengetahuan keluarga tidak tahu penanganannya bagaimana,
Jadi ya mereka cuma dibiarkan saja, artinya cukup dipenuhi kebutuhan mereka, pengen makan dikasih makan, pengen buang air dibantu buang air dan sebagainya. Justru padahal ini tidak membantu kemandirian mereka. Jadi antara kesalahpahaman antara orang tua atau saudara dengan si pasien, itulah yang paling sering terjadi.